Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang iteratif model SDLC mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Berikut ini nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Pipi Fikriati, kemudian Rizky Nur Anissa, dan saya sendiri, Windiani Eka Putri. Pada video presentasi kali ini terdapat 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian iteratif model SDLC. Yang kedua, fase dalam iteratif model. Yang ketiga, tipe-tipe iteratif model. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan iteratif model. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian iteratif model. Iteratif model merupakan salah satu metode dari modul SDLC yang dimana pengembangan dari prototyping model yang digunakan ketika requirement dari software akan terus berkembang dalam tahapan-tahapan pengembangan aplikasinya. Dalam model iteratif, proses berulang dimulai dengan implementasi sederhana dari seperangkat kecil persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang berkembang sampai sistem lengkap diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Berikut fase-fase dalam iteratif model SDLC. Yang pertama, pengumpulan persyaratan dan analisis. Pada fase ini, persyaratan dikumpulkan dari pelanggan dan diperiksa oleh analis apakah persyaratan tersebut memenuhi atau tidak. Kemudian fase desain. Pada fase desain, tim merancang perangkat lunak dengan desain sistem yang baru atau ekstensi build sebelumnya, dan dengan diagram yang berbeda. Yang ketiga, implementasi. Pada implementasi, persyaratan ditulis dalam bahasa pengkodean dan diubah menjadi program komputer yang disebut dengan software. Lanjut ke fase 4, yaitu pengujian. Ada banyak metode pengujian, tetapi yang paling umum digunakan yaitu kotak putih, kotak hitam, dan metode uji kotak abu-abu. Yang kelima yaitu penyebaran. Setelah menyelesaikan semua fase, perangkat lunak akan diterapkan pada lingkungan kerja. Yang keenam, review atau ulasan. Setelah penyebaran produk, fase peninjauan dilakukan untuk memeriksa perilaku dan validitas produk yang dikembangkan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pemeliharaan atau maintenance. Setelah penyebaran perangkat lunak di lingkungan kerja, mungkin ada beberapa bug, kesalahan, atau pembaruan. Pemeliharaan melibatkan debugging dan opsi penambahan baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Rizky Nur Anissa, yaitu tipe-tipe dari iteratif model. Jadi dalam metode SDLC iteratif model ini juga memiliki beberapa tipe seperti spiral model, win-win spiral model, dan component based development model. Yang pertama tuh ada spiral model. Jadi model ini tuh merupakan gabungan dari dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Spiral model ini tuh lebih dikenal dengan spiral bomb. Bomb merupakan model yang ideal bagi software yang memiliki bermacam jenis. Jadi keterkaitan antara spiral model dan iteratif model yaitu di dalam setiap iterasi atau pengulangannya, proses software akan mengikuti tahap-tahap fase linear dan di akhir fase software tersebut akan dievaluasi dan diberikan feedback. Jadi proses ini tuh akan terus berlangsung dalam pengembangan software tersebut. Di dalam spiral model ini ada beberapa tahap, yaitu ada tahap liaison, tahap planning, tahap analisis resiko, tahap rekayasa, tahap konstruksi dan pelepasan, serta tahap evaluasi. Spiral model ini cocok digunakan dalam pengembangan skala besar karena sangat mempertimbangkan risiko kesalahan yang dapat diandalkan. Jadi proses-prosesnya itu dapat diamati dengan baik karena model ini tuh melakukan pendekatan melalui tahapan-tahapan yang baik dengan penggabungan antara waterfall model,
dan pengulangan iteratif model. Namun karena mengembang software dalam skala besar, jadi waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang dengan biaya yang besar. Selanjutnya yaitu ada win-win spiral model. Jadi win-win spiral model ini tuh merupakan ekstensi dari spiral model yang satu perluasan dari spiral model. Dalam hal ini tuh, dalam win-win spiral model, jadi kedua belah pihak itu akan melakukan diskusi terhadap requirement-nya. Karena disebut win-win itu merupakan situasi kemenangan antara pengembang dan pelanggan. Terus yang membedakan antara win-win spiral model dan spiral model, yaitu setelah selesai mendapatkan feedback dari pelanggan, tim pengembang aplikasi dan pelanggan akan kembali melakukan negosiasi untuk perkembangan aplikasi tersebut. Jadi win-win spiral model ini tuh salah satu model yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dari pembuat project serta pelanggannya atau customer. Pada win-win spiral model juga terdapat tahapan-tahapan. Di antaranya tuh ada identifikasi permintaan, negosiasi dengan konsumen, melakukan perubahan permintaan baru setelah melakukan negosiasi dengan konsumen, persetujuan proses dan produk, kemudian tinjauan ulang dengan member, laporan kepada konsumen. Yang ketiga, ada komponen based development model. Model CBD ini tuh adalah proses atau model yang berfokus pada desain dan pengembangan sistem berbasis komputer dengan penggunaan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Aktivitas kerja perangkat lunak beberapa komponen, yaitu ada kualifikasi, adaptasi, komposisi, dan pembaruan. Kualifikasi sendiri itu kegiatan untuk memastikan bahwa arsitektur sistem menentukan persyaratan komponen untuk menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Jadi komponen yang dapat digunakan kembali ini akan diidentifikasi melalui ciri-ciri dalam antar mukanya. Kemudian yang kedua ada adaptasi, di mana aktivitas ini memastikan bahwa arsitektur menentukan kondisi desain untuk semua komponen dan mengidentifikasi mode koneksi mereka. Jadi dalam beberapa kasus komponen dapat digunakan kembali, yang ada mungkin tidak diizinkan untuk digunakan karena aturan dan kondisi desain arsitektur. Jadi komponen-komponen ini tuh harus beradaptasi dan memenuhi persyaratan arsitektur atau ditolak dan digantikan oleh komponen lain yang lebih cocok. Yang ketiga ada komposisi. Jadi komposisi ini tuh kegiatan untuk memastikan bahwa gaya arsitektur sistem mengintegrasikan komponen perangkat lunak dan membentuk sistem kerja. Dengan mengidentifikasi mekanisme koneksi dan koordinasi sistem, arsitektur itu dapat menggambarkan komposisi produk akhir. Yang keempat tuh ada pembaruan. Kegiatan ini tuh memastikan naiknya komponen yang dapat digunakan kembali. Terkadang pembaruan ini rumit karena dimasukkannya pihak ketiga atau organisasi yang mengembangkan komponen yang dapat digunakan kembali. Mungkin itu berada di luar kendali langsung organisasi rekayasa perangkat lunak yang mengakses komponen saat ini. Terima kasih. Kekurangan iteratif model ialah beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan secara cepat awal perbuatan versi baru. Hasil yang diperoleh secara berskala. Kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Development software mudah direncanakan. Biaya yang dikeluarkan lebih kecil jika ingin merubah requirement-nya. Testing atau debugging selama proses interaksi lebih mudah. Analisis resiko yang lebih baik, pendukung perubahan requirement, waktu operasional yang lebih singkat, cocok untuk menggunakan proyek besar. Kelebihan iteratif model membutuhkan banyak untuk resource, walaupun biaya dibilang rendah untuk perubahan, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan, memerlukan
perhatian manajemen. Permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Tidak cocok dilakukan pada proyek yang kecil. Kompleksitas manajemen membutuhkan tenaga ahli untuk resiko yang akan timbul. Kesimpulannya, tingkatkan iteratif model merupakan pengembangan dan prototyping model yang digunakan ketika rekrutmen dan perangkat sistem pada aplikasi. Iteratif memiliki tahapan-tahapan dalam proses, adapun tahapan-tahapan atau fase-fase dalam iteratif model ini meliputi pengembangan masyarakat dan analisis desain, implementasi, pengujian, penyebaran, review atau ulasan, dan tahapan atau fase pemeliharaan atau maintenance. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.